Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaulah muda yang budiman, pemirsa podcast mulia dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pada hari ini kita kedatangan tamu yang istimewa, seorang ustadz muda. Nah, mungkin saya perkenalkan dulu. Beliau adalah Ustadz Ahmad Khalid Abdul Hamid LC, ya. Kalau bisa dipanggil dengan Ustadz Ahmad atau Ustadz Khalid gitu nggih. Baik, Assalamualaikum Ustadz Ahmad. Waalaikumsalam. Nggih, sehat nggih Ustadz Ahmad nggih? Alhamdulillah sehat, nggih. Ustaz. Masyaallah, alhamdulillah. Barakallah, semoga nanti pertemuan kita hari ini barokah insyaallah. Amin, amin. Nah, mungkin sebelum kita lanjut Ustadz, kita mungkin ngobrol-ngobrol dulu. Apa sih aktivitas Ustadz Ahmad mungkin akhir-akhir ini seperti itu? Nah, kalau untuk sekarang aktivitas itu ya aktif di yayasan juga. Di yayasan, ya. Bagian pengembangan bahasa Arab. Oh iya, Masya Allah. Ya, bahasa Arab. Kemudian juga aktif di salah satu travel haji dan umroh ya. Oke, baik. Yang beralamat di Baciro, di dekat Mandala Krida, Presnel ya namanya. Oke. Kemudian juga sekarang sambilan S2, Ustaz. Masya Allah. Sambilan tapi S2 nih, sambilan. Iya. Oh, yang utama S2 ya. Utamanya S2 gitu ya. Oke, baik. Yang sambilan kerjanya berarti ya. Oke, baik. S2-nya? S2-nya sekarang alhamdulillah di UIN. Di UIN, ya, jurusan? Sunan Kalijaga di jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Oke, Masya Allah. Okay. Oh ya, ini teman-teman ya, pemirsa sekalian, ini sebelumnya mungkin saya sampaikan dulu ya, ini Ustadz Ahmad ini beliau lulusan dari Kairo gitu, dari dulu di Hukum Syariah ya Ustadz ya? Ya, dulu saya di Syariah Islam. Oh, Syariah Islam. Kemudian nanti S2-nya di UIN ngambil Hukum Ekonomi Islam. Ekonomi Syariah. Ekonomi Syariah. Oke, baik. Selain itu, Ustadz, mungkin ada aktivitas lain yang mungkin bisa diceritakan, aktivitas harian apa yang rutinitas dikerjakan selama Ramadan ini gitu. Oke. Mungkin kalau untuk aktivitas selain di 3 tempat itu ya, saya juga sambil ngajar, Ustaz. Oh iya. Ngajar di asrama SMIT. Oh gitu, yang di Jomblangan atau di Ketandan? Di Ketandan. Di Ketandan. Oke, baik. Di Ketandan itu saya ngajar fikih, Ustaz. Fikih. Saya ngajar fikih 2 angkatan, kelas 10 sama kelas 11. Seperti itu. Terus kalau untuk di harian selama Ramadan, alhamdulillah ya seperti biasa jadwal ngisi imam tarawih, subuh. Kultum juga ada beberapa isi pengajian di weekend di sekitar hari Minggu, hari Sabtu juga ada. Nanti saya todong ini nanti. Nanti di akhir ini nanti di backstage nanti kita ini kan. Insyaallah Ustaz ya. Gitu. Bisa diatur itu Ustaz. Ya, oke. Kemudian selain itu juga karena saya salah satu penggemar olahraga Ustaz ya. Oke, baik. Saya itu olahraga itu suka 2. Apa itu? Pertama main bola atau futsal ya sama ya. Kedua itu nge-gym. Wah, Masya Allah. Nge-gym. Jadi 2 hal itu. Makanya badannya keker nih. Berisi. Berisi. Kalau nggak keker kali berisi ya. Masya Allah. Gitu. Ya futsal rutin sebelumnya. Futsal rutin setiap minggu tuh sekali. Kalau nge-gym atau olahraga sebenarnya nggak harus nge-gym, Ustaz. Saya dulu aktif nge-gym tuh malah saat di Mesir. Di Mesir tuh sekitar 2 tahun terakhir tuh saya aktif nge-gym. Ya sambil kuliah, sambil kerja juga, sambil nge-gym. Kemudian di Indonesia pas udah mulai ada kesibukan kuliah, kesibukan kerja mungkin baru agak kegeser lah. Kadang pulang kerja itu udah lemas, udah capek. Karena sisanya tinggal nyempetin dikit untuk workout sebentar. Oke. Gitu. Kalau futsal biasanya di mana Ustaz ini Ustaz? Futsal saya ini Ustaz. Biasanya di Bardosono. Di Bardosono. Dekat SMP ini malah. Oh iya. Yang di sini Jalan Janturan sini ya? Iya. Sampingnya UAD itu ya. Oke. Nah ini pemirsa sekalian penggemar futsal nih. Kapan-kapan nanti kita adakan join bareng nih nanti. Boleh. Futsal bareng Ustadz Ahmad gitu ya. Dan temanya begitu. Insya Allah kayaknya keren nih. Nah ini juga ada ini Ustadz. Tempat yang baru ada mini soccer di dekat JEC itu. Wah menarik Ustadz. Iya kan? Nanti boleh diajak kali ya. Ayo ini kayaknya bisa diagendakan ini. Boleh bisa diagendakan. Nah ini teman-teman bagi yang mau join ya. Ayo silahkan nanti kapan-kapan nanti bisa kita agendakan nanti ya. Seperti itu. Oke baik Ustadz Ahmad, mungkin kita mulai obrolan ringan gitu terkait dengan tema Ramadan seperti itu begitu. Kalau dari Ustadz Ahmad sendiri begitu, apa sih alasan Allah menciptakan bulan Ramadan itu? Gitu. Mungkin sahabat podcast mulia ini pada penasaran atau mungkin ingin tahu lebih begitu. Apa alasan Allah menciptakan Ramadan ini begitu? Yang pertama-tama disclaimer dulu Ustaz ya. Oke. Ini jawaban
yang saya himpun, yang saya cari-cari setelah baca-baca. Okay. Jadi bukan jawaban mutlak, jawaban subjektif lah. Insya Allah bisa bermanfaat. Jadi Allah menciptakan bulan Ramadan ini pasti rahmat untuk hambanya, ya untuk semua hambanya, terutama untuk orang yang bertakwa ya, orang-orang mukmin, orang Islam. Dan Allah menciptakan bulan ini sebagai momen istimewa bagi kita semua. Yang mana kita tahu dalam sebuah ayat di surat Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi kita diwajibkan puasa bagi kita sebagaimana diwajibkan puasa orang terdahulu, Ustaz. Ya, kata kuncinya ada di akhir. La'allakum tattaqun. Agar kita bertakwa. Agar kita bertakwa. Nah, bayangkan di tengah kesibukan kita, Ustaz. Di tengah kesibukan kita yang 12 bulan itu full ya, kita full kegiatan, kita full dengan kehidupan masing-masing. Allah hadirkan 1 bulan, di 12 bulan ini Allah hadirkan 1 bulan itu full dengan rahmatnya, dengan ampunannya, yang mana di sana itu banyak keutamaan yang bisa kita temui di sana. Banyak kalau kita ngomongin hadis keistimewaan, banyak banget di sana. Ya di sana mudahnya mungkin ini adalah momen di mana Allah ngasih pit stop bagi kita. Nah, kita tahu saja kalau misalnya ini, F1 gitu. Iya, ini satu kata kunci ya, pemirsa sekalian. Jadi pit stop. Ya, pit stop itu satu pijakan stop ya gitu ya. Pijakan stop supaya kita nanti berhenti sebentar gitu. Oke, lanjut Ustaz. Bagaimana Ustaz itu? Pit ini bukan sepeda ya. Ini pit stop, tempat kita berhenti. Kalau kita tahu dalam istilah misalnya F1 atau dalam MotoGP ya, pit stop ini di mana kita setelah dalam 1 lap atau beberapa lap kita wajib untuk berhenti. Ya, kita harus berhenti sejenak. Kita di sana istirahat pasti. Checking apa gitu ya. Ada cek bensin, ganti roda, sebagainya. Nah, sebagaimana bulan Ramadan Ustaz bagi kita semua, bagi umat muslim. Bulan Ramadan bagi kita ini adalah tempat kita untuk istirahat dari sibuknya kita di dunia. Masya Allah. Ya, kita bisa fokus untuk ibadah di sana. Kita menjadi diri kita yang lebih baik lagi, dari kita yang lebih baru lagi. Ya. Masya Allah. Jadi lebih baru lagi. Mana kalau di motor kita ganti ban, ganti bensin. Iya, betul sekali. Kalau di sini kita ganti diri kita, jiwa kita diperbarui lagi. Seperti itu, Ustaz. Insya Allah. Jadi ini mengingatkan kepada kita ya bahwasanya di bulan Ramadan ini kita sebagai manusia itu tidak hanya kehidupan dunia saja yang kita pikirkan, tapi ada dimensi spiritual di mana hubungan antara kita dengan hubungan Allah itu harus diperhatikan dan juga dikuatkan di sana. Baik. Begini Ustaz, kita mungkin teman-teman kita pernah mendengar ya, kan Allah itu menciptakan 4 bulan haram itu ya. 3 bulan berurutan, kemudian 1 bulan di bulan yang lain di bulan Rajab begitu ya. Mulai dari Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, kemudian sama Rajab. Tapi kemudian sekali lagi kenapa harus Ramadan begitu? Bukankah 4 bulan itu apa tidak cukup, maksud saya begitu? Kenapa harus Ramadan begitu? Yang menyebabkan bulan Ramadan ini betul-betul lebih istimewa dari 4 bulan itu begitu. Bagaimana Ustaz kalau dari Ustaz? Mungkin yang membedakan antara Ramadan dengan bulan-bulan lain itu adalah di mana di bulan Ramadan kita diwajibkan untuk berpuasa, Ustaz. Ya, di mana untuk berpuasa wajib selama 1 bulan full. Walaupun di dalamnya terdapat banyak rukhsah ya, banyak kemudahan-kemudahan yang Allah berikan melalui syariat Islam bagi kita, seperti orang yang bersafar, orang yang sakit, orang yang hamil atau menyusui, orang tua renta dan sebagainya, itu mungkin ada rukhsah bagi mereka. Tapi kita bisa lihat bahwasanya di bulan Ramadan ini selain berpuasa itu kita dilihat bahwasanya ada sisi yang menarik, Ustaz. Apa itu Ustaz? Ada hikmah sosial. Hikmah sosial. Kata kunci yang kedua, hikmah sosial. Ada hikmah sosial yang mana kita temukan, tidak kita temukan di bulan lain. Di mana kita saat kita berpuasa full selama 1 bulan itu, hikmah sosialnya adalah di mana kita merasakan ternyata begini rasanya kita nggak setiap hari bisa makan dengan teratur. Di situ kita bisa memberi rasa iba, empati di diri kita sebagai seorang muslim, bahwasanya nggak semua orang itu hidup seperti kita. Nggak semua orang itu dapat makan setiap hari. Bahkan banyak yang puasanya berhari-hari, nggak hanya sehari buka puasa, Ustaz. Betul. Di situ kita terbangun emosional kita, kemudian dibangun juga rasa empati kita kepada orang-orang yang membutuhkan, yang mana di situ bisa menjadi
ladang bagi kita juga untuk bersedekah di sana. Iya, betul. Ya, jadi di situ kita bisa melihat bahwasanya di sini Allah memberikan kesempatan bagi kita ya, untuk menjadi diri yang lebih baik lagi, untuk beramal soleh lebih banyak lagi. Insyaallah. Ya, intinya kalau ditanya kenapa Allah menciptakan bulan Ramadan, ya karena Allah ingin kita selamat di dunia dan di akhirat juga. Oke, baik Ustaz. Nah, ini menarik ini pemirsa ya. Jadi tadi saya menggarisbawahi satu hal yang disampaikan oleh Ustaz Ahmad begitu ya. Satu hal yang disampaikan oleh Ustaz Ahmad, ada hikmah sosial gitu ya. Ada hikmah sosial, kita merasa empati terhadap orang-orang yang mungkin tidak seberuntung kita, yang mungkin setiap hari tidak selalu bisa makan begitu. Tetapi saya coba ingin fokus satu hal Ustaz, karena di bulan Ramadan tadi kita diwajibkan 30 hari berpuasa begitu Ustaz. Nah, sekarang mungkin dari tinjauan sisi puasanya Ustaz, yang pertama mungkin apa sih puasa itu gitu, atau puasa yang benar tuh yang bagaimana sih begitu? Nah, bagaimana Ustaz? Baik. Berbicara tentang hakikat ya, hakikat dari puasa seperti apa? Nah, hakikat dari puasa itu sendiri sebenarnya kita lihat tadi dari ayat yang di Al-Baqarah, bahwasanya itu untuk kita meningkatkan ketakwaan kita, agar kita bertakwa kepada Allah. Juga di situ bagi kita adalah untuk menahan, ya, menahan dari rasa lapar, menahan dari rasa haus, juga menahan dari hawa nafsu, syahwat kita. Ya, jadi di sini ada aspek dengan Tuhan, aspek dengan Allah yang kita jaga, ada aspek dengan manusia juga yang kita jaga. Nah, ini berarti keren banget ini ya. Jadi puasa itu adalah ibadah yang meliputi dua aspek pemirsa sekalian ya. Jadi kaula muda ini boleh nanti memperdalam lagi. Jadi aspek sosialnya ke arah manusianya ada. Kemudian aspek vertikalnya habluminallah yang tadi vertikal gitu ya. Kemudian aspek sosialnya yang habluminanasnya ada gitu. Nah, kalau misalkan kita berdalam lagi Ustaz, tadi kan bahasanya tentang menahan makan, menahan nafsu, syahwat dan seterusnya begitu Ustaz ya, menahan minum dan seterusnya. Kalau misalkan kita perdalam lagi Ustaz, apa sih yang membedakan antara puasanya kita sebagai seorang muslim mungkin dengan puasa-puasa dengan agama lain mungkin, yang kalau kemarin saya baca tuh kayaknya ada juga di agama lain, mungkin di agama yang Katolik atau mungkin Yahudi mungkin juga ada begitu. Nah, itu apa yang membedakan Ustaz kira-kira Ustaz? Perbedaan antara puasa kita dengan puasa orang agama lain ya, agama orang Islam dan agama lain, yang jelas garis besarnya itu adalah iman. Tujuannya dulu ya Ustaz? Tujuannya dulu. Masya Allah. Jadi ini dasar teman-teman ya. Kita. Ya. Iya, teman-teman ini ya. Jadi catat bener ini, catat bener nih. Oke, lanjut Ustaz, gimana Ustaz? Jadi kita tahu bahwasanya puasa itu secara bahasa adalah al-imsak, atau menahan, ya, menahan diri kita tadi pertama dari haus, dari lapar, dari syahwat juga, hawa nafsu kita. Tetapi walaupun orang non Muslim, mereka juga berpuasa ya, mereka juga berpuasa, menahan dahaga juga. Saya kurang tahu bagaimana teknisnya puasanya orang non Muslim ya. Yang jelas mereka berpuasa itu mungkin hampir mirip dengan orang Muslim, tapi yang membedakan jelas ada di situ. Imannya tadi. Bagaimana imannya? Berpuasa untuk siapa? Betul. Untuk siapa? Seperti itu. Masya Allah. Ini Ustaz, kemudian kita kembali lagi ke bulan Ramadan lagi Ustaz Ahmad. Jadi kalau kita dengar itu kan bulan Ramadan memang istimewa. Mungkin hal-hal yang mungkin bisa kita sharingkan ke pemirsa sekalian terkait dengan keistimewaan yang Allah janjikan di bulan Ramadan itu, mungkin di awal atau di tengah atau di akhirnya seperti apa begitu. Mungkin bisa diceritakan Ustaz. Oke, baik. Terkait keistimewaan, kemarin saya pernah Ustaz, di RT saya itu di masjidnya ada seorang Ustaz juga. Iya. Beliau menyampaikan hadis tentang bahwasanya di awal Ramadan itu adalah bulan rahmat. Pernah dengar itu. Rahmat, rahmat. Tengah Ramadan adalah maghfirah, ampunan. Dan akhir Ramadan adalah dijauhkan dari api neraka. Dijauhkan dari api neraka. Taqwa minan nar. Nah, tapi memang kalau ditelusuri secara sanad, hadis ini adalah hadis yang sanadnya lemah. Oke, baik. Ya, mungkin hadis yang dhaif. Dhaif ya teman-teman ya. Tetapi teman-teman perlu diperhatikan ya, bahwasanya walaupun hadis itu dhaif, itu masih boleh kita amalkan sebagai motivasi. Iya, untuk fadhailul amal ya Ustaz ya. Fadhailul amal. Dengan syarat adalah hadis ini tidak berkaitan dengan halal haram, juga tidak berkaitan dengan akidah kita. Catat nih teman-teman. Cantik nih bahasanya ya. Jadi
Tadi saya garis bawahi dari apa yang disampaikan Ustadz Ahmad, walaupun hadis ini hadis dhaif, tapi boleh untuk melakukan satu amal-amal yang dalam tanda kutip itu tidak berhubungan dengan akidah dan seterusnya gitu ya, Ustadz ya. Jadi masih aman dan boleh kita lakukan gitu. Lanjut Ustadz. Jadi intinya Islam itu mudah, Ustadz ya. Mudah. Walaupun ada hadis-hadis yang dhaif, itu tetap ulama membolehkan kita untuk menjadikan motivasi. Tapi tidak dijadikan sandaran utama saja. Iya, betul sekali. Kemudian berbicara tentang keistimewaan sebenarnya ada banyak sekali, Ustadz ya. Mungkin saya akan nyakin beberapa saja, nanti boleh dibahas satu-satu. Yang pertama mungkin adalah di bulan Ramadan ini adalah bulan di mana diturunkannya Al-Quran. Satu bulan diturunkan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya, di situ kita tahu bahwasanya di bulan Ramadan ini adalah bulan di mana Al-Quran diturunkan di bumi, diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini jadi bulan Ramadan ini bukan hanya sebagai momen sejarah aja teman-teman ya, tapi juga bagi kita sebagai momen untuk mendekatkan diri pada Al-Quran. Dari pertama kita membacanya, kemudian kedua adalah mentadaburi maknanya, yang ketiga adalah mengamalkannya. Masya Allah, ini yang berat ini. Itu yang berat. Memang berat. Mengamalkannya ini yang berat gitu ya. Iya. Kemudian mungkin poin kedua Ustadz, hal-hal yang mungkin bisa di-sharingkan ke pemirsa. Ya, poin kedua adalah di mana kita tahu bahwasanya di bulan Ramadan ini adalah kita temukan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ya. Lailatul Qadari khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Ya, kita temukan di 10 hari terakhir. Ya, jadi di bulan Ramadan ini bayangkan saja kita kalau kita mendapatkan Lailatul Qadar, kita beribadah lebih baik daripada 83 tahun. Iya, 1000 bulan kalau dihitung begitu ya, 83 tahun ya, Ustaz ya. 1000 bulan dibagi 12, benar 83 tahun. Sekitar 83 tahun. Iya, benar. Ya, bayangin aja bahkan kita nggak sampai segitu umurnya bisa. Iya, benar. Kita nggak tahu. Rata-rata umur itu mungkin 50-60 saat ya. Iya, benar sekali ya. 83 tahun. Itu pun belum tentu ibadah terus Ustaz ya. Iya, belum tentu ibadah terus. 60 tahun lah misalnya taruhlah, atau 70 tahun belum tentu kita ibadah terus, sholat terus 70 tahun gitu kan. Bayangkan gitu. Ustaz ya. Sebanyak itu selama itu. Jadi memang ini adalah waktu-waktu yang kita bisa maksimalkan Ustaz. Kita bisa maksimalkan cari Lailatul Qadar itu di 10 hari terakhir. Insyaallah. Catat ya teman-teman ya. Tadi pertama Syahrul Quran. Bulan di mana diturunkannya Al-Quran. Ya, sebagaimana kita fahami ketika di sini bulan diturunkan Al-Quran, maka ya sebagai seorang muslim yang baik kita kemudian menghidupkan Ramadan kita dengan Al-Quran kita, gitu ya Ustaz ya. Tadi mulai dari tilawahnya, kemudian tadabbur ayatnya, sampai bahkan ke tahap pengamalan. Nah, ini yang tadi berat gitu ya. Yang kedua adalah di bulan Ramadan ini ada Lailatul Qadar. Ya, satu malam yang kemudian dia lebih baik daripada 1000 bulan. Gitu, Masya Allah. Yang kalau tadi dikalkulasi dengan matematis, tadi 83 tahun lebih. Iya, 83 tahun lebih. 83,3 kalau nggak salah ya. Masya Allah. Itu pun terhitung ibadah. Kita tilawah semalam, ibadahnya kita tilawah 83 tahun. Masya Allah sekali ya. Kita Qiyamul Lail senilai 83 tahun. Masya Allah. Ya, luar biasa ini. Oke, masih ada lagi Ustaz kira-kira? Masih ada lagi Ustaz, Insya Allah. Tadi berbicara tentang keistimewaan yang setelahnya, mungkin yang ketiga saja. Saya sampaikan yang ketiga. Sebelum berbicara yang ketiga ini, mungkin tadi kita bisa lihat bahwasanya keistimewaan tadi. Iya, betul. Ya, yang pertama tadi ada apa namanya tadi yang pertama? Syahrul Quran. Ya, kemudian Lailatul Qadar gitu. Ya, itu teman-teman memang yang sulit bagi kita biasanya adalah pengamalannya. Pengamalannya itu sulit bagi kita. Tapi bukan berarti mustahil, Ustaz ya. Iya, betul. Mustahil. Teman-teman ingat ya, walaupun kita mengamalkan itu nggak perlu dari hal yang besar-besar dulu. Ya, seperti kita naik tangga, Ustaz ya. Iya, betul. Dari kecil-kecil dulu, yang penting kita istiqomah. Iya, betul. Karena Rasulullah menyertai amalan itu walaupun kecil dia istiqomah. Iya, betul. Berkelanjutan, continue seperti itu. Betul. Jadi jangan dijadikan beban teman-teman semuanya ya. Jadikan beban. Wah, ini misalnya harus langsung haji, langsung bahas haji, langsung bahas umroh. Aduh. Itu kan berat saja. Berat banget dari ini. Kecil-kecil aja, dari kita menyingkirkan halangan duri di jalan-jalanan. Kalau sekarang nggak ada duri mungkin paku ya, Ustaz ya. Paku, bahkan ada batu atau ya betul. Insya Allah dihitung kebaikan. Jadi dari yang kecil-kecil aja. Yang penting kita istiqomah, kita berkelanjutan. Iya, betul. Itu. Jadi jangan jadikan beban teman-teman. Dan jadi motivasi juga buat teman-teman. Jadi saya teringat ini teman-teman sekalian ya. Jadi
apa yang disampaikan Ustadz Ahmad barusan itu sebenarnya untuk mencapai ridho Allah itu tidak dengan amalan yang muluk-muluk gitu ya Ustadz ya, bahasanya ya Ustadz ya. Kita sering membaca satu surah dalam Al-Quran tentang surah Quraisy ya, Al-Quraisy ya. Begitu, li'ila fi Quraisy ila fihim rihlata syita'i was-shaif falyabudu rabb hadzal bait. Ya, maka kemudian beribadalah kepada Allah Tuhan dari apa namanya? Tuhan yang rabb hadzal bait. Dari apa istilahnya yang rumah ini gitu, Baitullah gitu, Baitullah. Nah, siapakah Allah itu? Nah, di ayat berikutnya begitu, di ayat berikutnya, karena ini kemarin itu saya gunakan untuk kultum Ustaz. Oh, Masya Allah. Materi ini gitu. Ya, baik. Jadi saya teringat-ingat betul-betul gitu. Apa namanya? Oh iya benar juga kemarin gitu ya. Artinya Rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju', yaitu orang-orang yang dia memberikan, yaitu Allah yang memberikan makan dan minum gitu kan, makan bagi orang-orang at'amahum min ju' dari kelaparan, wa at'amahum min khauf, dan berikan rasa aman dari satu ketakutan. Jadi sebenarnya ya kenapa kok Allah menyebutkannya Allah yang memberikan makan dan minum gitu ya. Jadi hal-hal yang sebenarnya simpel ya Ustaz ya, simpel. Kenapa kok dialah Allah yang memberikan Elon Musk kekayaan 2000 triliun gitu. Nggak begitu, tapi simpel-simpel. Misalkan tentang memberikan makan orang miskin gitu ya. Kemudian apa namanya? Ya hal-hal yang mungkin tadi sederhana. Artinya tadi betul yang disampaikan Ustaz Ahmad tadi, saya sepakat banget. Ternyata untuk mengisi Ramadan kita itu mungkin bisa dilakukan dengan hal-hal yang sebenarnya sederhana. Sudah setiap hari kita lakukan gitu ya Ustaz. Ya, sepakat banget itu. Gitu Ustaz. Masih ada lagi Ustaz kira-kira poin berikutnya? Ada satu lagi ya. Oke. Sebenarnya kalau ngomongin semuanya banyak banget. Benar. Enggak semuanya. Ada satu hadis Ustaz, yang itu sering disampaikan oleh para penceramah ya. Yang ini merupakan salah satu keutamaan dari keistimewaan Ramadan. Itu adalah man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Ya. Barang siapa shoma Ramadan, berpuasa Ramadan, imanan wa ihtisaban, ya, atas dasar iman dan juga pengharapan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Jadi diampuni dosa-dosa dia dari yang sudah lampau. Gitu. Jadi ini bayangkan saja saat kita berpuasa, kita harapan itu kita ada di hati saja. Iman kita ada di hati. Kita ada di hati. Nggak perlu kita capek-capek iman atau harapan itu dengan bentuk fisik. Jadi kita yakini kita beriman kepada Allah, kita beriman kepada Rasulullah, hari akhir dan sebagainya. Kita juga mengharapkan pahala dari Allah, kita mengharapkan ampunan dari Allah. Dan kita berpuasa Ramadan, itu kita diampuni dosa-dosa kita. Masya Allah. Ini luar biasa maha baiknya Allah ya Ustadz ya. Ini teman-teman sekalian, jadi kita harus sadar bahwa kita adalah seorang pendosa gitu ya teman-teman sekalian ya. Jadi tetapi bukan kemudian kita itu ketika menjadi seorang pendosa jangan kemudian ya udah kita pendosa begitu aja, tapi bagaimana kita bisa kembali lagi ke Allah gitu ya Ustaz ya. Kembali ke Allah ya, salah satu wasilahnya ya tadi dengan amalan-amalan yang ada di bulan Ramadan ini, kita berpuasa, kita berzikir, kita beribadah dan lain-lain begitu. Nah, tadi bahkan disebutkan satu keistimewaan, man shoma Ramadan, barang siapa yang berpuasa Ramadan, tadi yang disampaikan oleh Ustaz Ahmad tadi, luar biasa. Maka kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa kita yang telah lampau. Dengan syarat mungkin tidak melakukan dosa besar gitu ya Ustaz. Seperti itu. Oke, baik. Begini Ustaz, ini saya melihat satu fenomena, ini agak apa Ustaz ya, out of topic ya dari yang tadi Ramadan tadi, tapi insya Allah masih hubungannya dengan kaula muda begitu dan bulan Ramadan. Saya melihat begini Ustaz, ada anak-anak muda terutama itu ketika Ramadan itu kok rasa malesnya juga bertambah begitu ya. Mungkin karena ya nggak makan, nggak minum gitu ya, saving energy, save energy mode gitu ya. Jadi mode saving energy gitu mungkin ya, seperti itu. Nah, apa sih Ustadz kalau dari Ustadz Ahmad sendiri, bagaimana harus menghadapi rasa malas ketika ada di bulan Ramadan itu seperti apa begitu sih? Ya, untuk menghadapi kenapa anak-anak muda itu rasa malasnya mungkin lebih tinggi ya. Iya, anak muda terutama. Mungkin beda dengan orang yang sudah dewasa, yang lebih tua, yang mana mereka betul. Tahu ada kewajiban dan mau nggak mau dia harus bergerak terus seperti itu. Anak muda itu pertama
kita ketahui bahwasanya mereka itu punya banyak waktu kosong. Oke, iya betul. Itu adalah garis bawah. Iya, betul. Anak muda memiliki banyak waktu kosong. Apalagi saat Ramadan biasanya jam sekolah dipangkas. Iya, benar. Ya, ini betul, SMP pulang jam 12, jam 1, jam 1. Ya, jam 1 masih ada udah pulang. siang sampai maghrib. Iya, betul sekali. Jadi mereka masih banyak waktu kosong. Kemudian energi mereka sebenarnya banyak, Ustaz. Iya, betul. Ya, tapi mereka mungkin belum terbiasa. Terbiasa untuk berpuasa. Iya. Jadi pertama mungkin untuk waktu kosong ini teman-teman semua ya, anak-anak muda, kita semua bisa memaksimalkannya dengan mengisi waktu luang itu dengan bermanfaat. Oke. Ya, macam-macam. Kita bisa mengisi dengan pengajian, ya teman-teman bisa mengisi dengan yang tadi kayak sebutkan syahrul Quran. Kita bisa mengisi dengan baca Quran, tadabur Quran, bahkan mengamalkannya. Ya, mungkin kalau misalnya udah capek keseharian, capek kegiatan, boleh istirahat, nggak apa-apa. Iya. Walaupun hadis tentang tidur di waktu Ramadan ini ada perdebatan. Iya, betul. Perdebatannya panjang lagi. Apakah tidurnya orang puasa itu ibadah atau tidak? Jangan jadikan itu alasan kalian tidur terus ya. Iya. Tapi begini, Ustaz, saya itu kemarin ada satu saya itu kebetulan penggemar Gus Baha ya. Gus Baha dari Nur Salim gitu. Jadi yang beliau sampaikan tuh insya Allah kan ilmu semua daging gitu ya. Daging banget. Pembahasannya salah satu tentang tidur gitu. Jadi kita itu dalam bahasa Jawa, tapi beliau kalau menyampaikan itu biasanya pakai bahasa Jawa gitu ya. Tapi saya mungkin bahasakan pakai bahasa Indonesia. Kita itu sebenarnya kalau mensifati orang tuh enak gitu ya, mensifati orang. Misalkan kenapa kok kita mau husnudzon sama orang saja susah gitu katanya gitu. Orang tidur ya kita sifati saja, kita husnudzonnya bahwa dia tidur dalam rangka meninggalkan kemaksiatan misalnya gitu ya. Atau misalkan kalau dia sedang apa, ya sudah ada alasan yang positif gitu, ada alasan yang positif. Nah, mungkin kalau kategori itu masuk ibadah ya Ustaz ya. Masuk ibadah artinya puasa, kemudian dia tidur, tapi tujuan tidurnya ada tujuan khususnya, misalkan daripada nanti saya menambah maksiat atau menambah satu hal yang tidak bermanfaat, mending saya tidur. Nah, mungkin beda cerita kalau seperti itu ya Ustaz ya. Gitu. Jadi teman-teman sekalian mungkin bisa kita ini juga ya, artinya tadi disampaikan oleh Ustadz Ahmad, tidur nggak masalah sebenarnya. Cuma jangan kita menjadikan tidur itu dikatakan ibadah terus, akhirnya terus tidur terus. Nah, itu yang kemudian tidak boleh gitu ya Ustaz ya, tidak produktif begitu. Seperti itu maksudnya begitu. Karena memang sekali lagi tadi disampaikan, poin pertamanya adalah di Ramadan itu adalah syahrul Quran, yang artinya kemudian kita bisa menghidupkan bulan Ramadan ini dengan aktivitas ibadah. Maksudnya begitu ya Ustaz. Ya, betul. Gitu. Sedikit nambahin Ustaz ya. Oke, ya begitu. Betul yang dikatakan oleh Gus Baha, yang disampaikan oleh Ustadz Rodli barusan terkait tidur yang jika kita berusaha husnuzon bahwasanya itu kita meninggalkan maksiat, menjadi pahala. Nah, ini ada apa istilahnya, alaqah Ustaz, hubungannya. Iya, betul. Ada hubungannya juga dengan sebagaimana kita sahur Ustaz. Oh, iya. Sahur itu apa yang kita lakuin? Makan, betul. Makan adalah hal yang wajib, mubah atau sunnah Ustaz? Secara hukum awal mungkin kita nyebutnya wajib karena kita butuh. Ya, oke. Gitu. Secara wajib gitu. Gitu. Ya. Tapi secara syariat itu adalah hal yang mubah. Iya, hal yang mubah. Makan gitu. Kita tinggalkan nggak masalah. Nggak masalah. Kita lakukan juga nggak masalah. Iya, betul. Nggak masalah. Tapi kita lihat di situ, dalam sebuah hadis disebutkan innamal a'malu binniyat. Ya, hadis arba'in pertama disampaikan oleh Umar radhiyallahu anhu. Dan bahwasanya apa yang kita lakukan itu tergantung dengan niat kita. Betul sekali. Nah, di sahur ini teman-teman semuanya, bahwasanya di sahur ini kita lakukan adalah makan, kita minum. Tetapi kita bisa bersisi pahala di sisi Allah. Iya. Bernilai pahala di sisi Allah. Bagaimana? Saat kita niatkan makan dan minum kita itu untuk ibadah. Untuk ibadah. Jadi saat kita meniatkan makan sahur, kita meniatkan minum saat sahur itu agar kita memiliki energi untuk kita menjalankan keseharian kita, untuk nanti kita punya energi untuk baca Quran, untuk sholat, untuk berbuat baik. Betul. Saat kita menjadikan niat itu untuk ke arah yang baik, untuk arah ibadah sisi Allah, nah maka makan dan minum itu bisa bernilai ibadah di sisi Allah. Masya Allah. Nah, jadi, Masya Allah ya. Masya Allah. Ini begini Ustaz, saya tuh kok teringat gimana ya, sesuatu yang menggelitik gitu. Kan kebetulan saya di sini di boarding di SMP IT gitu, jadi Ustadz Ahmad menyampaikan tentang sahur, hubungannya dengan tidur gitu tadi ya. Nah, ini ada satu fenomena yang ini Ustadz,
saya katakan sering muncul di santri begitu. Jadi setelah sahur anak-anak tidur gitu ya, atau setelah subuh anak-anak tidur gitu ya. Ya saya katakan, Ustadz gimana hukum, anak-anak pernah tanya ke saya gitu, Ustadz gimana hukum tidur setelah subuh? Saya bilang sunnah, saya bilang gitu. Pada bengong, sunnah Ustadz. Iya sunnah ya. Susah nahan, saya bilang gitu. Gitu ya. Terus ya gimana kamu baca hadisnya gimana, saya bilang gitu ya. Terus akhirnya anak-anak ya juga kemudian sadar. Tapi walaupun begitu Ustaz, ada ya, maksudnya ada anak yang dalam tanda kutip masih belum bisa ngerem gitu ya, belum bisa taat dengan perintah hadis itu, nggak boleh tidur setelah subuh dan seterusnya. Nah mungkin sekalian dibahas Ustaz, apalagi kalau kita setelah makan sahur gitu ya, terus kemudian nanti tidur, atau mungkin setelah subuh tidur juga. Nah hubungannya seperti apa itu Ustaz nanti? Izin menjawab ya Ustaz ya? Iya, gitu. Nah memang kita ketahui bahwasanya setelah subuh itu adalah waktu yang paling sulit bagi kita untuk menahan kantuk. Ya. Betul ya. Yang pasti sesuatu yang kita dalam hal ibadah godaannya lebih besar, pahalanya lebih besar juga pahalanya. Iya, betul sekali. Nah, yang mana kita ketahui bahwasanya fenomena ini nggak hanya di anak muda, Sat. Oh, ya, gitu. Bahkan orang-orang yang dewasa pun juga sebagian masih seperti itu. Di mana memang kecapean mungkin bekerja seharian, sebagaimana seperti itu. Betul. Ya mungkin teman-teman yang anak muda yang masih adik-adik semua, mas-mas mbak-mbak juga, kita usaha. Ya, kita berusaha. Walaupun belum sempurna, Allah melihat sisi usaha kita di situ. Sisi kita dari bangun tidur berusaha ke kamar mandi untuk wudhu, berusaha mengambil air wudhu, itu walaupun kita sambil mengantuk, di situ ada sisi pahalanya, Ustaz. Ya, ada sisi pahalanya. Walaupun memang kita sulit menahan kantuk setelah subuh ya. Apalagi di bulan Ramadan ini, biasanya setelah kita subuh itu ada namanya kultum ya. Iya. Ada kultum-kultum, nanti itu agak menarik waktu kita di masjid. Ya. Walaupun selama kultum biasanya santri-santri pada ngantuk, ada yang tidur. Tapi lumayan lah kalau ngikutin kultum gitu ya Ustaz ya. Alhamdulillahnya lumayan mereka ikut. Setidaknya ikut gitu kan. Kalau tidur dalam kondisi duduk gitu kan, masih aman insya Allah. Masih aman insya Allah. Dan itu kalau misalnya mereka niatkan dari pagi, karena insya Allah dari mereka muda, mereka biasakan, nanti insya Allah akan mereka terbiasa untuk melawan itu pada saat sudah dewasa nanti. Betul sekali Ustaz. Dan juga mungkin salah satu kebiasaan atau amalan yang bisa kita inisiatif. Jadi sedikit cerita. Di keluarga saya, Abi itu dulu punya kebiasaan setiap Ramadan. Oh iya, teman-teman, udah tahu belum tadi ya? Tadi belum cerita nih. Tadi Ustadz Ahmad jemput Abi punya kebiasaan. Nah, Abinya Ustadz Ahmad itu siapa gitu kan? Tadi kita belum sempat menyampaikan. Jadi teman-teman sekalian gitu ya, Ustadz Ahmad ini kalau dari namanya sebenarnya teman-teman pasti tahu gitu ya. Jadi nama lengkapnya kan beliau tadi Ustadz Ahmad Khalid Abdul Hamid gitu ya. Kalau adiknya Ustadz juga kenal dulu musyriknya Ustadz gitu. Namanya Mas Syamil Khalid Abdul Rashid gitu ya. Jadi gitu. Nah, Mas, semuanya ada kata-kata yang sama kan di namanya itu. Nah, teman-teman pasti bisa nebak, dan beliau adalah putra dari Ustadz kita, kita semua ya, Ustadz Khalid Mahmud Allah yarham, almarhum insyaallah. Beliau adalah putra keempat ya Ustaz ya? Ya betul. Putra keempat, karena saya ingatnya itu Mas Syamil, adiknya Mas Ustadz Ahmad ini anak terakhir gitu ya. Jadi beliau Ustadz Ahmad ini adalah putra keempat dari Ustadz Khalid Mahmud gitu. Nah, boleh ceritakan lagi Ustadz. Tadi Abi bagaimana gitu. Ini sekalian kita ingin tahu nih bagaimana dulu Ustadz Khalid gitu ya, teman-teman ya, itu mengkondisikan putra-putra beliau, termasuk salah satunya Ustadz Ahmad ini. Sedikit flashback dulu Ustadz ya. Iya. Jadi sedikit cerita, fakta uniknya itu Ustadz. Saya itu adalah satu-satunya anak yang diarahkan ke jurusan syariah. Oh gitu. Dari 5 orang anak. Ini dibuka di sini loh teman-teman. Tidak ada di podcast lain ini. Mungkin nanti di podcast selanjutnya. Iya gitu. Beliau adalah satu-satunya anak yang diarahkan di jurusan hukum syariah gitu, tentang syariah. Artinya tentang
ilmu diniyah begitu. Lainnya mungkin di jurusan umum ya, Ustaz? Ya, yang pertama itu ada Mas Umar, itu ada di manajemen. Mas Umar di manajemen. Yang kedua ada Mbak Iva itu Mbak di Iva. kedokteran umum. Kedokteran umum, Ya. ya. Ketiga itu ada Mas Rofi, dia di kedokteran gigi. Terus yang terakhir Mas Syamil. Syamil itu di teknik elektro. Kan? Itu kan. Ya, yang lainnya semua umum semua. Ya, ada yang manajemen, kedokteran, di teknik dan seterusnya. Ini Mas Ahmad ini satu-satunya yang di ilmu syariah gitu. Gimana ceritanya itu? Jadi dulu setelah jadi cerita nggak apa-apa. Nggak apa-apa ini nggak apa-apa. Oke, lanjut. Nah, jadi dulu selesai dari SMP Abu Bakar. Saya dulu alumni SMP Abu Bakar. Ini. Dulu angkatan 10 di sini. Sebagaimana teman-teman lainnya saja. Sebelum lulus kita punya angan-angan lanjutin ke sekolah-sekolah favorit. SMA favorit. SMA 1, SMA 5 dan sebagainya. Betul. Udah tuh, saya teman-teman kita punya rencana. Saya pengen kesini dan sebagainya. Tapi qadarullah wa syafa'al, Masya Allah, 3 minggu sebelum UN, Ustaz. Oh, dulu masih UN ya? Masih UN. Betul. Sebelum, pasti saya sedang pulang ke rumah, Ustaz. Sedang pulang ke rumah dari asrama. Kan saya asrama tadi. Iya, betul. Saya dipanggil sama Abi Umi sebelum saya balik ke asrama. Iya. Dipanggil di kamar mereka, dikasih tahu, Mas Ahmad, insya Allah besok Mas Ahmad lanjutin Abi di agama ya. Nanti Mas Ahmad lanjutkan studinya SMA-nya ke Al-Irsyad Tengaran. Masya Allah. Pertama nggak terima, Ustaz. Ya nggak terima, dongkol Ustaz kita ya. Tapi ini rencana. Saya tuh sampai merinding ini. Merindingnya itu doa seorang Ustadz Khalid Mahmud loh itu teman-temannya. Jadi untuk anak-anaknya begitu ya, yang diinginkan melanjutkan perjuangan Abi Umi-nya dalam dakwah gitu ya, Ustadz ya. Masya Allah, ini satu hal yang mungkin bisa menginspirasi kita semua. Jadi apapun kondisi kita itu, doa orang tua itu sangat penting banget. Nah, makanya beliau mungkin sekarang jadi Ustadz gaul begini ya, Ustadz keren begini. Itu salah satunya mungkin kalau saya boleh apa ya istilahnya ya, menebak gitu, salah satunya ya karena doa dari orang tua tadi begitu. Gitu teman-teman. Gitu. Lanjut Ustadz. Ya mungkin kenapa gaul ini doa orang tua yang pengen saya alim sama saya yang masih agak nakal gitu. Jadi agak gaul. Nah, setelah itu saya akhirnya melanjutkan ke Al-Irsyad. Ya, Al-Irsyad di Tengaran Salatiga ya. Di situ adalah pondok bahasa Arab. Masya Allah di sana bahasa Arabnya cukup bagus dan di sana punya link ke Madinah. Betul. Link ke Madinah bagus. Dah, saya tuh nggak ada basic bahasa Arab, Ustaz. Maksudnya walaupun ada pelajaran bahasa Arab, cuma memang kita di sini pelajaran bahasa Arabnya belum dari yang dasar-dasar yang buat kita punya dasar-dasar bahasa Arab itu. Ya, jadi saya berangkat ke sana itu dengan saya anggapnya mungkin 0,1% lah. Oh gitu. 0,1% modal bahasa Arab. Kecil banget. Kecil banget, Ustaz, emang. Bahkan saya nulis bahasa 10% Arab. 10% ya. Saya nulis bahasa Arab, Ustaz. Masih saya sambung semua, Ustaz. Oh gitu. Yang bisa saya sambung, Ustaz. Makanya ini teman-teman kalau yang di pondok beruntung nih kalau dapat pelajaran Imla nih. Ya, Ustaz ya. Jadi beruntung banget nih. Jadi bahkan Ustadz Ahmad saja dulu dari pondok beliau nulis bahasa Arab masih disambung-sambung gitu kan. Nah, beruntung teman-teman yang dapat pelajaran Imla itu yang harus bagaimana kaidah penulisan huruf yang boleh disambung dan tidak boleh disambung. Cuma kan sekali lagi ke teman-teman lagi, apakah mau belajar atau enggak gitu ya. Ustaz, sebetulnya Ustaz, di asrama di saat saya di SMPT itu ada pelajaran Imla, Ustaz. Ada Imla, kemudian ada bahasa Arab dan sebagainya. Nahwu shorof juga ada. Memang saya dua anak nakal, Ustaz. Oh gitu. Jadi pelajaran pagi. Waduh, jadi flashback nih. Pelajaran pagi, Ustaz ya. Iya. Sebagaimana tadi disebutin sama Ustaz, santri-santri habis subuh ngantuk. Tidur. Ya itu salah saya. Gitu. Salah satunya adalah saya. Saya ngantuk di kelas, ya juga nggak merhatiin Ustadznya, kita gojek. Kita biar nggak ngantuk, kita gojek, Ustaz. Oh gitu. Daripada kita tidur dilempar. Ilmu baru nih. Nah, kita ngantuk, gojek. Jadi sebenarnya dua-duanya juga dilempar. Gitu. Sama aja. Nah, tapi di situ ini teman-teman bisa maksimalkan ya. Sebenarnya insya Allah SMPT sama ITN semuanya itu di bawah konsorsium mulia ini masalah diniyah itu insya Allah sudah bagus, Ustaz. Iya. Tapi memang tantangannya adalah di mana perkembangan zaman juga, Ustaz ya. Teman-temannya juga makin gaul dan juga betul. Improvementnya mereka cukup tinggi. Nah, akhirnya di sana saya tuh dari nol sudah saya berusaha untuk nggak lulus masuk Al-Irsyad, Ustaz. Iya, betul. Biar bisa di Jogja aja. Iya. Tapi qadarullah keterima, Ustaz. Keterima itu disesali ternyata. Awalnya disesali karena Ustaz. Awalnya disesali. Qadarullah keterima, Masya Allah. Saya juga udah coba, wah seadanya aja. Saya pasti udah nggak niat UN biar nilainya nggak terlalu bagus. Akhirnya tetap alhamdulillah keterima. Dan alhamdulillah long story short, singkatnya itu
Di sana awalnya saya 2 tahun pertama struggle, Ustaz. Saya itu sulit banget untuk ngejar bahasanya, buat ngejar. Tapi Masya Allah, Ustaz, di tahun ketiga, itu di sana kelas 2 SMA, karena saya ada idat dulu, Ustaz. Iya, betul ya. Idat 1 tahun ya, Ustaz? 1 tahun idat. Jadi idat, kelas 1, kelas 2, kelas 3, terus pengabdian. Idat itu berarti nanti isinya tentang matrikulasi bahasa? Matrikulasi bahasa, full. Nggak ada pelajaran umumnya. Nah, di situ pas di tahun ketiga atau pas naik dari kelas 1 ke kelas 2, itu saya emang belum yang ahli bahasa Arab banget, cuma bisa mengikuti. Masih rankingnya itu sekitar belasan, dari 20-an. Baik. Belasan. Nah, qadarullah saat saya naik kelas 2, Ustaz, itu saya ditunjuk jadi ketua OSIS. Gitu, ketua OSIS. Keren banget kan? Bayangkan, Ustaz. Keren kan? Padahal di kelas 2 di Al-Irsyad itu terkenal dengan jenjang yang paling banyak pelajarannya, paling berat, di mana siswanya aktif semua jadi ketua organisasi dan sebagainya. Juga pelajarannya paling banyak tuh daripada kelas 3 juga. Itu, nah di situ saya memancing diri saya, ini gimana? Awalnya saya ngadu ke umi saya, Ustaz. Ngadu, nih bisa nggak sih ngomongin ke sekolahnya biar saya dibatalin jadi ketua OSISnya gimana? Karena saat itu saya pesimis, Ustaz. Dengan akademik yang belum mumpuni, saya dipilih jadi ketua OSIS. Nah, akhirnya karena nggak bisa, di situ saya, kata Umi itu, ini pesan Umi saya bagus, Ustaz. Nah, teman-teman, sebentar ya, ini silahkan disimak betul-betul nih. Ini salah satu hal yang insya Allah nanti inspiring banget nih. Coba kita simak bareng-bareng nih. Terus ini keluar dari Ramadan. Apa ya. Nah, Umi saya pasti nyampein gini, Ustaz. Saya masih ingat, pas itu saya izin pulang ke rumah. Izin pulang ke rumah dari Tengaran Salatiga, saya pulang ke rumah ke Jogja untuk sekalian ketemu sama Umi, ngadu seperti itu. Di situ saya bilang, Allah itu tidak akan membebani kita di luar batas kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Insya Allah, kalau kamu udah dipilih begini jalannya, Allah lihat kamu mampu di sana. Akhirnya di situ saya mencoba ini, Ustaz, muhasabah. Saya berpikir, nggak mungkin ya kalau misalnya Allah ngasih aku amanah ini tapi aku nggak mampu. Benar. Akhirnya saya coba, Ustaz. Gimana saya mengatasinya itu selama kelas 2, Ustaz. Selama kelas 2 itu, yang sebelumnya saya kelama kelas idat, kelas 1 saya duduknya paling belakang. Saya paling dablek lah, saya gitu. Saya kelas 2 itu saya duduknya paling depan terus. Masya Allah. Saya duduk paling depan, saya maunya di samping orang yang pintar. Masya Allah. Dan yang pintar, yang rajin, pokoknya duduk samping saya. Wajib. Kalau ada duduk tempat saya suruh mundur. Seperti itu. Ini dalil anak-anak luar ini ya. Posisi menentukan prestasi nih. Iya, saja benar. Gitu ya. Tapi itu benar-benar, Ustaz. Walaupun saya di depan, saya tahu saya nggak bisa jawab pertanyaan gurunya sebenarnya. Saya tahu kalau guru kan saya nanya-nanya yang di depan, kelihatannya mungkin yang pintar-pintar. Iya. Saya tahu saya nggak mampu. Tapi saya paksa diri di depan, biar setiap saya dapat giliran di depan atau ditanya Ustadz di depan, saya bisa langsung nanya ke Ustadznya, saya nggak bisa. Atau saya bisa nanya ke samping saya, teman saya pintar itu, ini gimana cara kerjainnya. Nah, di situ loh saya kepancing, Ustaz. Akhirnya saya jadi tahu semangat belajarnya muncul gitu kan. Akhirnya saya jadi tahu, akhirnya saya jadi ternyata gini toh. Ternyata belajar itu mudah. Ternyata ilmunya seperti ini, cara seperti ini. Akhirnya di situ alhamdulillah, Ustaz, Masya Allah, di kelas 2 itu saya ranking 3 besar, Ustaz. Masya Allah. Dari yang sebenarnya di kelas 1-nya saya ranking banget 12, ini. 11-an. Inspiring banget nih. Jadi di situ pokoknya saya berusaha membagi waktu. Gimana saat saya di asrama itu waktu saya untuk OSIS. Untuk teman-teman santri lainnya. Ya, pokoknya saya kalau udah ke asrama itu saya waktunya untuk santri. Untuk teman-teman semua untuk santri. Saat saya di kelas untuk diri saya. Udah akademik gitu ya. Akademik saya harus. Nah, akhirnya di situ saya membagi waktunya seperti itu. Jadi saya mau nggak mau saya wajibin, paksa diri saya di kelas, saya harus bisa. Nah, alhamdulillah seperti itu. Aduh, ini ceritanya panjang tapi inspiring banget ya teman-teman ya. Jadi saya tadi menggarisbawahi satu nasihat dari Umi Ustadz Ahmad ini. Kita pasti Allah tidak akan membebani kita dengan sesuatu yang di luar batas kemampuan kita. Iya, betul. Satu, dan itu sebenarnya bahasa-bahasa yang mungkin sudah teman-teman pernah sering didapatkan gitu ya, kata-kata motivasi seperti itu. Tapi hal yang kemudian menjadi titik tekannya adalah bagaimana seorang ibu itu mensupport ya apapun yang menjadi ini anaknya gitu ya. Ustadz ya. Jadi saya dulu teringat, tapi saya lupa ya ceritanya
Thomas Alva Edison atau Albert Einstein itu yang dikatakan dia idiot itu, Ustaz? Itu Albert Einstein. Albert Einstein ya. Kalau nggak salah gitu. Antara dua itu seingat saya tuh. Pokoknya dia karena saking pinternya pada waktu itu dianggap idiot dan sekolah tidak mampu untuk mendidik dia gitu kan, Ustaz kan? Pada waktu itu. Terus kemudian dapat surat untuk dibaca oleh orang tua. Surat itu ternyata kemudian ditanyakan sama ya tadi ilmuwan, saya lupa antara Albert Einstein kalau nggak salah tadi ya, itu apa isi suratnya, kata ibunya itu menyampaikan ini isi suratnya adalah kamu adalah anak yang jenius dan seterusnya begitu. Jadi bahasa kebohongan seorang ibu tapi dalam rangka untuk menumbuhkan satu atau meledakkan, saya menyebutkan meledakkan kemampuan anaknya begitu. Dan luar biasa setelah anak tersebut itu besar, ibunya nggak ada, dia nemu surat itu. Ternyata yang ditulis adalah anak ibu adalah anak yang idiot dan seterusnya, yang sangat kontradiktif pada waktu itu. Nah ini sekali lagi teman-teman, nih ya satu insight gitu ya, bahwa seorang ibu itu pasti akan memotivasi dengan motivasi yang paling baik menurut saya, gitu. Dengan motivasi yang paling baik terhadap apa yang dilakukan anaknya. Maka dari itu, nah, termasuk ketika kita puasa tadi Ustadz mungkin ya Ustadz ya. Mungkin kita bisa sharing dengan ibu kita kenapa kita harus puasa dan seterusnya. Saya yakin nanti kita akan dapat satu insight yang bagus dari ibu, motivasi yang bagus saya yakin itu. Dan apapun yang kita lakukan, entah nanti berhubungan dengan akademik kita atau mungkin dengan hubungan dengan karir kita mungkin ya Ustadz ya. Karena kita yakin orang tua itu pasti punya pengalaman yang lebih banyak begitu kan, seperti itu Ustadz. Nah ini satu hal yang tadi saya dapat insight dari apa yang disampaikan Ustadz Ahmad tadi, benar-benar luar biasa. Nah ini Ustadz, kita kembali lagi mungkin ke Ramadan lagi ya Ustadz ya. Insya Allah dapat ilmu yang banyak begitu ya. Mungkin kita ada 2 pertanyaan lagi insya Allah nanti. Yang pertanyaan berikutnya terkait dengan sahur tadi Ustadz. Kan tadi kan teman-teman kan mungkin setelah sahur pada tidur, bahkan mohon maaf bela-belain tidak sahur Ustadz. Ya kan, karena saking ngantuknya nggak usah sahur aja lah, cukup minum setelah itu tidur lagi dan seterusnya gitu. Padahal jelas-jelas bersahurlah karena pada sahur itu ada barokahnya kan begitu Ustaz. Nah bahkan dalam Al-Quran juga disampaikan kita diperintahkan, ada 2 ayat ya di situ, diperintahkan untuk beristighfar di waktu sahur. Dalam surah Ad-Dariyat salah satunya begitu ya. Nah bagaimana Ustaz, apa sih hal-hal yang mungkin bisa kita jadikan opsi selain tadi mungkin istighfar di waktu sahur dan seterusnya untuk betul-betul bisa menghidupkan Ramadan kita ini tadi, seperti itu Ustaz. Ya, sedikit menjawab tadi yang tadi kita kemana-mana tadi Ustaz. Iya. Ya, kembali ke tadi salah satu mungkin agenda yang bisa kita lakukan tadi setelah subuh dulu. Iya, betul ya. Nah, mungkin tadi yang saya kembali sebentar terkait agenda di keluarga itu yang Abi dulu rancang dari awal, itu adalah Abi selalu jadi bisa buat pengumuman di grup keluarga. Oh gitu. Ya, pengumuman agenda keluarga Khalid Mahmud selama Ramadan. Masya Allah gitu. Pertama dari bangun subuh itu pokoknya setelah dari masjid, setelah kultum dan salam di masjid itu wajib kita tilawah bareng-bareng di ruang tengah, di ruang keluarga, 1 juz. 1 juz. Ya, jadi 1 juz dibagi dengan orang yang ada yang di rumah. Jadi 1 juz dibagi, jadi semua ganti-gantian. Misalnya nanti ada 4 orang, berarti 2,5 lembar, seperti itu. Saling menyimak seperti itu. Nah, kemudian nanti ada waktu sholat duha, kemudian diisi waktu tilawah, ada target bacaan Quran, kemudian sholat isya berjamaah, tarawih berjamaah dan sebagainya. Nah, kembali ke tadi yang di pertanyaan Ustadz ya tadi, maksimalkan waktu sahur. Iya, betul. Ya, di situ kita bisa ada sebuah hadis Ustadz. Ya, di mana sebuah hadis ini yang artinya itu bahwasanya Allah SWT itu turun ke langit bumi Ustadz. Oke, Allah turun ke langit bumi pada sepertiga malam terakhir. Betul. Ya, berarti sekitar tengah malam sampai waktu sebelum subuh waktu subuh. Betul. Ya. Allah, apa yang Allah lakukan di situ? Nah, Allah berfirman bahwasanya saya akan menjawab atau mengabulkan doa orang yang berdoa kepadaku. Yang pertama, ini janji Allah SWT. Yang kedua adalah Allah akan mengampuni orang-orang yang meminta ampunan kepadanya. Betul. Yang ketiga adalah Allah akan memberikan apapun yang orang-orang minta pada waktu sepertiga malam terakhir. Masya Allah. Ini teman-teman nih. Nah, siapa nih yang punya hajat besar nih?
Nah, tadi yang disampaikan Ustaz Ahmad tadi ini masuk banget nih. Momentumnya pas Ramadan lagi ya. Jadi, kalau kita sampai menyia-nyiakan waktu sahur ya Ustaz, eman-eman banget sebenarnya gitu kan. Eman-eman banget. Karena kita yang mungkin kalau setiap hari untuk bangun sebelum subuh itu susah banget. Kan ini kan kita dipaksa untuk sahur ya. Jadi bangunnya kan lebih awal ya Ustaz ya. Artinya jangan sampai kita sahur hanya sekedar sahur doang gitu ya. Kemudian nggak memanfaatkan dengan aktivitas yang lain begitu Ustaz. Betul Nah, mungkin aktivitas yang lain tadi apa saja Ustaz ya untuk memaksimalkan tadi mungkin. Teman-teman untuk mungkin sebelum sahur ya, waktu kita bangun usahakan kita bisa bangun sebelum waktu makan. Jadi memang disunahkan dalam sebuah hadis bahwasanya kita sahur itu diakhirkan. Betul. Diakhirkan artinya kita masih sebelum sahur, misalnya kita sahur sekarang subuh jam 4:30 saat ya. Jam 4.25. Mungkin kita bisa sahur mungkin sekitar jam 4 atau jam 4.15 atau jam 4:10. Nah, kita bisa bangun dari jam 3 atau jam setengah 4 sebelumnya. Kita bisa isi dengan sholat malam, Ustaz. Baik. Sholat malam teman-teman ya. Nih. Walaupun teman-teman waktu tarawih bersama jamaah di masjid itu sudah sholat witir ya. Yang mana kita tahu sholat witir itu adalah penutup sholat malam. Tapi ulama tetap membolehkan kita untuk sholat malam saat kita bangun tidur, nggak masalah. Nanti ditutup dengan witir kembali, nggak masalah. Jangan jadikan itu sebagai penghalang teman-teman ya untuk nggak sholat sudah malam. Sholat witir, nggak usah sholat malam gitu. Masalah. Kita bisa sholat malam lagi, kemudian kita bisa berdoa setelah itu, kemudian kita bisa kita bisa beristighfar, baca Quran juga bisa. Kita maksimalkan waktu itu karena di situ Allah janjikan tadi. Betul. Man yad'uni fa'utiyahu. Barang siapa yang menyeru kepadaku, yang berdoa kepadaku, maka aku akan beri itu. Man yastaghfiruni fa'aghfir lahu. Dan barang siapa yang minta ampun kepadaku, aku akan ampuni dia. Man yas'aluni fa'utiyahu. Barang siapa yang meminta kepadaku, aku akan beri. Insyaallah. Seperti itu. Baik, ini luar biasa nih ya teman-teman. Jadi, bener ya. Tadi kita katakan eman-eman banget tuh kalau kita misalkan sudah bangun di awal, terus nanti cuma sekedar makan tidur lagi gitu kan. Eman-eman banget gitu ya. Tadi sudah disampaikan Ustaz Ahmad ya, amal-amal yang sebenarnya bisa kita lakukan di waktu sahur gitu ya. Sembari kita menunggu sahur atau mungkin kita sahurnya mau diawalkan gitu ya. Sebenarnya karena Islam mudah ya. Jadi walaupun memang ada anjuran-anjuran sahurnya diakhirkan dan seterusnya begitu. Tapi prinsipnya jangan sampai kita itu sahur kemudian tidur. Atau hanya sekedar sahur, sekedar minum saja, kemudian tidur lagi dan seterusnya. Itu sekali lagi eman banget begitu ya Ustaz. Iya, betul. Oke. Baik, mungkin pertanyaan terakhir Ustaz. Nanti sebelum kita akhiri gitu ya ini untuk podcast pada kesempatan kali ini begitu. Nah, yang terakhir yang perlu mungkin kita ambil insight-nya gitu Ustaz. Nah, bagaimana sih untuk kita itu supaya mengisi puasa kita itu menjadi satu puasa yang berkualitas dari sisi ruhiyahnya Ustaz ataupun dari sisi jasadiyahnya, dari sisi kesehatan kita. Baik. Begitu. Bagaimana Ustaz gitu? Pertama teman-teman, kita mengerti ya bahwasanya setiap orang dari kita itu memiliki kesibukan. Kesibukan, kita punya kesibukan semua Ustaz ya. Yang mana ada yang kesibukannya dari pagi sampai siang, ada yang bahkan sampai sore, Ustaz. Bahkan sampai sore juga ada. Malam juga ada bahkan. Malam juga ada bahkan. Gitu. Walaupun itu entah itu masih sekolah, atau sudah bekerja, kita memiliki kegiatan masing-masing. Betul. Nah, teman-teman, gimana sih kita bisa memaksimalkan waktu-waktu ini sebagaimana kita beraktivitas seperti bulan-bulan sebelumnya, selain luar puasa. Biasanya kan orang-orang saat puasa itu energinya lebih terkuras, lebih sedikit, dan mereka jadikan itu alasan untuk mereka nggak efektif dan nggak produktif. Betul ya. Nah, pertama kita perlu menyiapkan dari segi fisik kita dulu. Dari segi fisik ini kita dari mulai sahur, Ustaz. Dari mulai sahur pertama. Dari apa yang kita makan dan apa yang kita minum. Betul. Kebetulan ya, saya kan tadi saya bilang saya suka nge-gym ya. Pasti tahu nutrisi kan kayak gitu. Sedikit banyak saya tahu tentang nutrisi. Tadi saya tanya tentang ini gitu. Walaupun nggak sampai yang takaran-takaran tapi saya tahu. Itu kalau bisa Ustaz ya. Di saya baca-baca dari tempat lain. Saat sahur itu kalau kita mau makan karbohidrat, kita usahain karbohidrat yang kompleks. Jadi karbohidrat kompleks itu teman-teman adalah yang dimana nanti pengeluaran energinya itu bertahap, pelan, nggak yang langsung jelek gitu ya. Hilang.
Ya, jadi seperti mungkin beras merah, oatmeal, ya seperti itu. Tapi mahal-mahal ya, Ustaz ya? Iya, sehat tuh mahal, Ustaz ya. Iya. Nah, udah teman-teman juga jangan lupa proteinnya, Ustaz. Iya, betul. Proteinnya jangan lupa. Dari bisa telur. Yang biasanya kalau orang-orang yang suka olahraga itu dada ayam, Ustaz. Iya, dada pasti. ayam. Tempe juga yang murah, itu juga bisa kita tempe banyak protein sana. Iya, betul. Kemudian buah-buahan, ya, serat, nutrisi. Kemudian yang kelima itu hindari yang minyak-minyakan juga kafein, Ustaz. Betul. Karena itu nanti bikin kita cepat kering ya tenggorokannya, terus juga cepat habis, cepat haus seperti itu. Ya, minumnya selain air putih atau madu ya, itu putih. Bisa air putih itu susu ya teman-teman ya. Air bening. Oh, air bening. Air bening. Iya, air bening. Diralat ya, air bening gitu. Kalau ada zam-zam bagus. Oh iya, bagus. Ada zam-zam lebih bagus lagi teman-teman. Ya. Masya Allah. Ini dari makannya dulu nih. Dari sahurnya dulu nih. Dari sahur udah kita perhatikan, Ustaz. Betul. Ya, dari hal seperti dari makan minum kita perhatikan. Kemudian dari aktivitas fisik kita. Iya. Ya. Teman-teman olahraga gimana, Mas? Bisa nggak? Bisa banget, teman-teman. Bisa banget. Kalau teman-teman apalagi sekarang banyak yang suka lari saat running. Iya, betul. Running, goes. Iya, sekedar jogging atau running gitu ya. Gitu. Bahkan sampai olahraga berat, nge-gym itu juga ada, Ustaz. Yang nge-gym. Seperti itu. Tapi baiknya kapan, Mas, kalau pas puasa ini? Nah, untuk waktu-waktu yang efektif ya, buat teman-teman kalau mau olahraga itu, kalau saya pribadi, ada 3 waktu, Ustaz. Oh iya. Mungkin waktu pertama itu adalah di pagi hari. Di pagi hari. Setelah kita subuhan, setelah kita dengar ceramah, setelah kita sekaligus bisa untuk alasan tidak tidur. Betul. Gitu ya, Ustaz ya. Nah, jadi gitu itu bisa menahan kita untuk nggak tidur. Benar. Daripada kita ngantuk tidur, kita produktif. Produktif. Mungkin kalau misalnya langsung ngerjain sesuatu kan kadang ngantuk ya kalau. Iya, benar ya. Kita aktivitas fisik. Ya. Fisik itu naikkan metabolisme dulu. Karena masih banyak energinya. Iya, benar. Tapi jangan yang berat-berat saat ya. Iya. Nanti kan akan keseharian nanti akan bahaya sulit. gitu ya. Kedua adalah waktu setelah sholat tarawih mungkin. Sholat tarawih malam berarti saja? Malam waktu malam. Okay. Jadi di situ kita udah biasanya kan kita makannya waktu pada maghrib. Mungkin setelah tarawih udah ada energi lagi. Jadi waktu itu. Nah, tapi kapan waktu terbaik? Nah, waktu terbaik itu adalah sebelum berbuka. Sore justru ya, sebelum berbuka. Jadi jangan teman-teman jangan jadikan itu alasan kita nggak banyak berdoa saat ya waktu sore. Waktu sore kan panjang saja. Ba'da asar sampai kita azan. Teman-teman bisa ba'da asar itu karena sisa-sisa tenaga kita bisa kita maksimalkan untuk kita bakar di situ. Ya kita bakar di situ sebelum nanti mungkin sekitar sampai jam 5 kita selesai, kita istirahat, kita bersih-bersih untuk ibadah sebelum berbuka puasa. Dan ini bagus banget untuk burning fat ya, Ustaz. Burning fat bagus banget. Jadi karena kondisi kita sudah cadangan energinya udah kecil, ditambah lagi aktivitas fisik yang nggak mau memaksa tubuh untuk menyediakan energi gitu kan. Betul sekali. Ya, jadi bagus banget untuk bagi yang teman-teman yang mau diet nih. Gitu. Atau minimal ya untuk mengurangi kadar lemak dalam tubuh gitu ya, Ustaz. Iya, betul. Bagus banget. Dan apalagi nanti kalau pas setelah olahraga haus kan sebentar lagi langsung berbuka. Jadi langsung hidrasinya kembali lagi gitu ya, Ustaz ya, gitu. Jadi itulah waktu yang tepat. Nah, jadi teman-teman jangan lupa juga banyakin berdoa setelah puasa ya, karena salah satu dari 3 doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala adalah doanya orang berpuasa sampai dia berbuka. Tadi Ustadz sebut sekalian diet. Ya. Sebenarnya teman-teman, saya pernah baca Ustadznya. Saya membaca. Mungkin ini bisa jadi faidah buat kita ya. Buat kita. Jadi tentang pembahasan dalam niat, Ustaz. Oke. Masuk pembahasan niat nih, teman-teman. Nah, bagus nih. Kita tahu ya bahwasanya semua amalan kita itu tergantung niat kita. Betul. Walaupun 2 orang sedang sholat bersama, kalau niatnya beda, ganjarnya bisa beda. Iya, benar sekali. Jadi ini satu hal yang tricky sebenarnya, yang nggak kelihatan tapi penting sebenarnya. Betul. Nah, teman-teman gimana sih sebenarnya kalau misalnya kita itu puasa niatnya untuk diet? Nah, gimana? Jadi 2 in 1 gitu ya? Atau hanya untuk diet saja atau nanti dapat dua-duanya gitu, Ustaz? Tadi mungkin terkait bahas satu pembahasan ulama terkait niat. Terkait niat itu bagaimana? Jadi terkait hadis niat itu ya, mungkin ada 3 poin yang ulama itu bahas. Yang pertama itu bagaimana sih jika amalan tapi niat dari awal udah salah. Misalnya saya sholat niatnya dari awal, atau saya misalnya tilawah dari awal niatnya udah pengen dilihat orang lain. Betul. Nah, maka di situ ulama mengatakan itu pahalanya hangus. Betul. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana saat kita sedang melaksanakan sebuah amalan ibadah, kemudian di tengah-tengahnya itu
ada niat ada baru. niat baru. Gitu. Nah, ada niat baru seperti itu. Yeah. Misalnya ada niat baru, misalnya saya lagi baca Quran, kemudian ada yang lewat, awalnya niat udah niat untuk diri sendiri, kemudian ada yang lewat nih, kemudian saya suaranya bagus-bagusin. Kayak gitu. Nah, kayak gitu nanti dia, kata ulama, di semenjak niat baru itu muncul, itu nanti mulai hangus atau berkurang dan nggak sempurna. Baik. Nah, yang ketiga ini yang relate yang mau saya bahas. Iya. Bagaimana saat niat suatu ibadah itu dikaitkan dengan niat yang mubah. Baik. Niat hal yang duniawi sifatnya. Iya, betul. Tadi misalnya contohnya itu yang pertama, bagaimana misalnya tadi puasa sambil niatnya diet gitu. Puasa sambil diet. Kemudian kedua seperti contohnya umroh sambil just tip. Oh iya. Ada ya sekarang banyak ya saat ini. Relate itu. Perkala apa namanya ya, sifatnya ini ya. Duniawi. Iya, duniawi gitu ya. Ya, mubah sebenarnya. Jual beli, diet itu hal yang mubah, benar kan? Tapi bagaimana saat itu tercampur dengan niat ibadah. Nah, itu yang dibahas oleh ulama juga. Nah, gimana itu, Ustaz? Di sini ulama membahas bahwasanya misalnya kita niat puasa, kemudian kita sambilan kita campur niat yang lain dengan niat yang lain seperti diet, walaupun itu hal yang mubah dan boleh. Nah, tapi ulama mengatakan bahwasanya saat niat kita tercampur dengan hal yang duniawi, maka dia nanti enggak sempurna amalannya. Seperti itu. Jadi berarti nggak jadi teman-teman, nggak jadi diet aja, udah alami. Jadi mungkin itu walaupun ini hal yang sepele saja, tapi banyak saja. Bisa terjadi di kalangan kita memang yang belum tahu. Ini alhamdulillah nanti puasa Ramadan full sekalian diet nih. Gitu. Nah, walaupun itu terlihat sepele, terdengar sepele, tapi ini penting teman-teman ya. Perlu diperhatikan. Saat kita jadi diet itu alami aja, alami saja. Dampak saja tidak perlu diniatkan. Dia side effect aja. Dia side effect. Seperti itu. Jadi kita walaupun nggak niat udah dapat kok efeknya kita untuk diet seperti itu. Dan sehatnya, detoksisasinya juga kita dapat itu semua seperti itu. Nah, jadi ini sekali lagi teman-teman mungkin saya garis bawahi ya. Kenapa itulah hadis niat ini ada di awal. Hadis arba'in, karena itu adalah inti dari semua fondasi dari semua amalan kita. Mau amalan kita sepanjang apapun, sebanyak apapun, selama apapun amalan kita, kalau niatnya di awal udah salah, maka teman-teman ya. Teman-teman ya itu harus diperhatikan bahwasanya niat itu penting dalam setiap amalan ibadah kita. Baik. Saya tadi tidak maksud menggurui saja atau mengasih tahu. Iya, benar. Tadi relate aja sama kita semua. Benar. Tapi memang real begitu ya. Dan saya juga, saya jadi baru ngeh juga kalau misalkan kita tuh banyak hal-hal yang seperti itu ternyata. Jadi ketika kita ibadah tuh ternyata diniatkannya dikombo gitu ya, didouble dengan yang lain gitu loh. Didouble dengan yang lain. Nah, ini untung Ustadz Ahmad membahas tentang ini ya. Jadi kita tahu teman-teman, alhamdulillah kita dapat satu ilmu baru gitu ya. Semoga nanti kita bisa mengamalkan betul-betul. Dan tadi catat ya, kita jangan sampai nih punya niat puasa tapi karena diet. Justru kita niat puasa karena Allah, kemudian ya side effect atau efek sampingnya adalah kita dapat ya dietnya tadi gitu, tanpa harus kita niatkan gitu teman-teman gitu. Udah lama banget nih kayaknya tadi ngobrolnya ya, nggak terasa gitu ya. Tapi ya semoga apa yang kita bahas tadi bermanfaat ya teman-teman. Dan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih pada Ustadz Ahmad telah berbagi ilmu, berbagi waktunya di waktu siang ini gitu ya. Ini sedang siang kalau di sini gitu ya. Tapi sekali lagi kita berdoa ya teman-teman, semoga kita nanti bisa melewati Ramadan ini dengan baik gitu ya. Lulus kalau dalam bahasa tadi mendapatkan predikat mutakin atau la'alakum tatakun tadi ya Ustaz ya. Sebenarnya tadi tuh saya mau menanyakan banyak tentang apa sih kenapa kok kita harus menjadi orang yang bertakwa, manfaatnya apa, buah-buah takwa itu apa saja, tapi banyak banget nanti jadinya gitu. Nah mungkin insya Allah kita akan bahas mungkin kalau masih ada waktu ya Ustaz ya, insya Allah nanti di pertemuan berikutnya gitu. Masih panjang banget ini episode insya Allah gitu ya. Baik teman-teman sekalian, pemirsa podcast mulia yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah kita sudah berada di penghujung acara ya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz Ahmad atas kehadirannya. Semoga menjadi satu amal jariah untuk beliau. Ini satu ilmu yang nanti menjadi ilmu yang kita amalkan bersama begitu ya. Nah selebihnya kita cukupkan sekian untuk podcast kita pada hari ini. Insya Allah kita ketemu lagi di podcast berikutnya, podcast mulia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.